Tahun lalu mengambil Palu mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara seiman, terutama bagi yang baru pertama kali datang dalam persekutuan ini. Kita telah memasuki minggu Esok ini dengan topik hamba Tuhan yang setia. Mari kita pusatkan perhatian kita untuk memasuki saat teduh. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan Anakmu tunggal itu ke tangan orang-orang yang berdosa. Ia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya namamu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin.
maksudnya. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan janganlah memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada teman-teman dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Dan Tuhan Allah kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber kekasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jadi Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosa bermerah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain musubah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah daripada Maha Tinggi. Amin. Yeah.
membacakan untuk minggu ini dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai yang 12. 2 Raja 2 ayat yang pertama sampai 12 kita baca secara berbalasan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhan akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Iya enggak? Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekat rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhan akan diambil daripada oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga sudah tahu." Iya benar. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengangkat jubahnya, digulungnya, dikumpulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberangkan keduanya dengan berjalan-jalan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari." Berkatalah Elia, "Yang kami itu adalah engkau. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dan angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berkata, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu dicurutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang
diselesaikan mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan pada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pemberian dan dari hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 14 Februari 2021. Nama minggu kita hari ini tanggal 14 Februari 2021 adalah Minggu Estobihi dengan topik Hamba Tuhan yang setia. Ibadah Minggu berbahasa Indonesia dan bahasa Batak. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 21 Februari 2021, pelayanan ibadah Minggu dilaksanakan dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia pada pukul 07.30 kita diharapkan jemaat membawa Alkitab Organis CHC Mamora Kantoria Perempuan 2. Bahasa Batak pukul 10.00 kita diharapkan jemaat membawa Bibel dan buku ED. Organis Tim NHKBP Kantoria Perempuan 1. Ibadah sektor dan ibadah awal tahun. Sehubungan dengan program pelayanan gereja di gereja kita mengenai ibadah sektor dan ibadah awal tahun, dengan demikian akan diadakan ibadah sektor dan ibadah awal tahun pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 18.00 WITA. Berita duka telah dipanggil ke sisi Allah Bapa di surga Ibunda Ompong Lamsiar Nabi 10 Boru Siregar dari Bapak Pendeta Air Nabi 10 pada hari Rabu 10 Februari 2021 telah dikemudikan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 di Kota Cani. Oleh karena itu, Bapak Pendeta tidak berada bersama-sama dengan kita saat ini. Kita doakan semoga keluarga cepat terhibur dan Bapak Pendeta dapat kembali ke Palu dalam keadaan selamat. Penghiburan setelah ibadah minggu hari ini, gereja kita akan melakukan ibadah penghiburan kepada keluarga Nona Hans Mengunsang Boru Tampu Bolong, 2 keluarga Bes Mengunsang Boru Tambunan, 3 keluarga S Mengunsang Boru Serai. Bertempat di gereja masuk pukul 12.00 kita. Diharapkan agar kita para halado, si ama, seksi perempuan dan seksi lansia, seksi RNHKBB mengikuti ibadah penghiburan tersebut. Himbauan sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID di negara kita, secara khusus Kota Palu, Sulawesi Tengah yang mengalami peningkatan. Untuk itu diimbau kepada seluruh majelis dan jemaat HKBP Palu agar lebih waspada dan selalu mengikuti protokol atau peraturan pemerintah di saat bepergian keluar rumah. Demikian juga dalam mengikuti ibadah minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya di gereja untuk selalu menggunakan masker dan cuci tangan dan hand sanitizer. Catatan, bagi jemaat yang membutuhkan masker dapat diambil di konsistori gereja. Dari seksi kesehatan, HKBP Palu akan membagikan pada jemaat leaflet kesehatan mengenai COVID-19. Dukungan doa. Marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, baik yang sedang bernama di rumah sakit maupun yang sedang berbaring di rumah atau yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam perawatan. Nyonya R. Panjaitan Boru Simomora, opname di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Selamat ulang tahun. Seluruh anggota jemaat beserta majelis gereja HKBP Palu mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur kepada yang berulang tahun kelahiran serta pernikahan dari tanggal 8 Februari sampai 14 Februari 2021. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam melunggumu dan di dalam segala usahamu.
Ia akan memberikan engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat 8. Dokono di jauh papas-pasu menungani hui bagasan akas sopom dohot di salutan jinamani tanganu dalam pas-pasuna doho ditaruh dari yang di jauh di batang doho. Ucapan terima kasih. Majelis HKBP Palu menyampaikan ucapan terima kasih pada jemaat yang bersukacita telah menyampaikan ucapan syukur persembahan iuran pembangunan dan persembahan lainnya untuk keperluan pelayanan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta keuangan bisa kita baca masing-masing di warta jemaat yang sudah dibagikan. Surat yang masuk kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dengan perantaraan pendeta Rasul dan pimpinan jemaat di tempat. Tona Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur 2021. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang raja dan pemilik gereja atas terlaksananya Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur pada tanggal 9 sampai 11 Februari 2021 yang bertempat di Hotel Holiday Inn Express Surabaya. Sinode ini dihadiri oleh 53 orang dan 3 orang secara virtual di bawah terang tema Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 dengan subtema di tengah pandemi COVID-19 kita berbenah dan bertransformasi menuaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Dalam suasana sukacita dan penuh persaudaraan, meski dengan sikap yang kita yang tetap ekstra waspada sehubungan dengan pandemi COVID-19, Sinode Distrik berjalan dengan baik. Sinode ini juga terapkan program kerja dan anggaran distrik tahun 2021 dengan mengacu kepada tema yang telah ditetapkan oleh pimpinan HKBP bahwa di tahun 2021 adalah tahun pemberdayaan sebagai upaya untuk mencapai visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dengan tema ini, gereja HKBP disegarkan kembali tentang penugasan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita supaya pergi dan menghasilkan buah. Hal ini bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus melengkapi murid-muridnya. Tahun pemberdayaan ini menjadi momentum bagi gereja untuk memperlengkapi sekaligus memperdayakan seluruh pelayanan penuh waktu, para halado dan seluruh warga jemaat untuk mempersembahkan talenta, kemampuan dan potensi demi pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, gereja HKBP membutuhkan transformasi dari dalam dirinya sehingga mampu menjawab berbagai tantangan di setiap pelayanan. Di masa pandemi COVID-19, pelayanan gereja perlu tampil lebih bersih, terampil dan berkualitas, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mewujudkan pelayanan yang menyentuh kebutuhan warga jemaat, sehingga pertumbuhan rohani dapat meningkat serta menjadi unggul dalam tugas panggilan gereja. Seluruh pelayanan di masa pandemi ini akan tetap mengedepankan protokol kesehatan, sehingga gereja menjadi pioner dalam mendukung memutus mata rantai pandemi COVID-19. Distrik 19 Sinode Distrik mengumpuli tentang dana pensiunan HKBP dan berupaya mencari solusi agar hutang dana pensiun 1116M dapat diselesaikan dalam periode ini dengan meminta keterlibatan seluruh warga jemaat HKBP. Mengingat besarnya tanggung jawab yang harus diselesaikan, Sinode Distrik juga memulih pengembangan pelayanan melalui sending ke daerah-daerah seluruh wilayah distrik 17 Indonesia bagian Timur yang belum terjangkau hingga saat ini. HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur telah menetapkan pelaksanaan rapat pendeta distrik yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Resort Kupang. Di bulan Juli 2021,
Sinode Distrik untuk program kerja dan anggaran belanja Distrik 2022 tanggal 8 sampai 11, tanggal 15 sampai 18 November 2021, serta menetapkan HKBP Resort Bali sebagai tuan rumah. Sehubungan dengan itu, Sinode mengajak seluruh warga dan majelis HKBP untuk tidak jauh-jauh mendoakan agar semua hasil Sinode Distrik 17 Indonesia Bagian Timur diberkati Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Demikianlah Koran Sinode Distrik ini kami sampaikan kepada saudara-saudara semuanya bahwa kami Tuhan pemilik gereja itu menyertai dan memimpin semuanya gerejanya dalam seluruh arah-arahan perjalanan pelayanan di dunia. Surabaya, 11 Februari 2021, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul, Master Teologi. Kita bernyanyi sebelum memberikan persembahan satu bahas satu bunyi. Yeah.
Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang menganugerahkan kehidupan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Ya Bapa dalam surga, Engkau telah melibatkan kami di tempat ini untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami, agar Roh-Mu dapat menguasai hati dan pikiran kami. Sekalipun Tuhan rumah keluarga yang kami tinggalkan untuk sementara, tapi kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi. Ya Bapa dalam surga, kami ingin disapa oleh firman-Mu. Kuasai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu sampai ke ujung dunia ini. Kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah ibadah, yaitu Minggu Estomini, yang artinya adalah Allah yang menjadi kekuatan kita. Kita ambil dari 2 Korintus pasal 4, dimulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4, dimulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah hamba Tuhan yang dipilih dan dipakai untuk menjadi alatnya. Tetapi seringkali Bapak Ibu kita membayangkan hamba Tuhan itu adalah hanya pendeta, bibelko, diakones, evangelis,
manusia diciptakan dari urutan. Jadi jangan pernah membayangkan pelayan-pelayan Tuhan itu adalah seperti Kristus yang tidak bercelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dikatakan hamba Tuhan yang setia. Siapakah hamba Tuhan yang setia? Yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah hamba Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus adalah hal yang sangat mengorbankan perasaan. Menjadi pengikut Kristus adalah harus mampu menjadi orang yang terendah. Ketika kita merasa segala sesuatunya yang kita miliki, pelayanan-pelayanan kita tidak akan bisa menuju kesempurnaan. Al-adong mereka mengenal istilah soalnya di dunia hambatan isewa aldobe nang mewah. Tetapi berbeda yang dikatakan oleh Paulus pada saat ini, Bapak Ibu. Paulus kita lihat sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah anti orang Kristen. Si bunuh anak Kristen dari mana? Tetapi ketika dia sudah dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan, dia mengatakan mengikut Kristus adalah mahkota yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi sama seperti kita Bapak Ibu, dalam setiap tindak laku kita pasti ada yang menilai. Pasti ada yang suka atau tidak suka. Hidup sebagai anak-anak Tuhan seperti di rumah kaca. Semuanya bisa dilihat. Sama seperti yang saya katakan tadi. Ucapan, penampilan, sisiran, semuanya kita dilihat. Demikian juga Paulus. Jemaat Korintus merasa sudah hebat karena kota yang begitu megah. Jemaat Korintus merasa Paulus adalah apostol yang mengajarkan ajaran sesat. Jemaat Korintus melihat latar-belakang dari Paulus tidak akan mungkin dia memberitakan keselamatan, sementara dia dari awalnya menjadi anti Kristus. Sehingga adalah perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus yang mengatakan segala sesuatunya yang diberitakan oleh Paulus adalah palsu. Yang mereka terima adalah ajaran-ajaran yang benar. Paulus tidak takut, sekalipun dia harus dipenjara, sekalipun dia harus disingkirkan, tetapi dia tidak pernah goyah untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, jika dia tidak menyampaikan firman Tuhan adalah kerugian, utang. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat Paulus
yang punya pendidikan yang lebih tinggi. Dia sudah bergelar doktor. Dia tidak hanya memiliki pendidikan yang tinggi, dia punya segala sesuatunya, kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketika dia melewati samudra, hidupnya menggak sederhana. Siswa dari Bukit na anong dialog mol sumia Kristus di bagasan A. Sehingga itu yang menjadi gejolak bagi Paulus untuk dengan semangat memberitakan firman kebenaran Tuhan. Sekalipun nabi-nabi palsu yang akan dia protes, yang akan dia bongkar, tetapi dia tidak takut menegakkan keadilan dan kebenaran. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Saat ini manusia sudah banyak yang tidak mendengarkan firman. Saat ini sudah banyak manusia yang tidak lagi mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Paulus berani menyampaikan firman Tuhan karena Tuhanlah yang memilih dan memakai dia lebih dahsyat. Sehingga dikatakan berani saya mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan jemaat dan juga di hadapan kamu mana miring kami, mana palsu, mana ngadani. Jemaat yang mampu menilai dan juga Allah menilai. Mola sangat mewahkan berita nauli mana ngadani menilai. Tapi dengan kalian ini ayat-ayat berikut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi hamba Tuhan membutuhkan tenaga yang kuat. Menjadi hamba Tuhan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sehingga sukacita bercampur kesedihan, itulah yang dialami oleh Paulus. Dan juga kita semua sebagai hamba. Sukacita bercampur kesedihan, mungkin kita semangat untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi kadang-kadang kita belum tentu mendengarkan. Bahkan menutup mata karena pengaruh-pengaruh dunia. Itu dikatakan orang yang tidak mendengarkan firman kebenaran Allah akan binasa. Yang menutup matanya oleh zaman yang maju ini akan binasa, dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menciptakan alat pendengar bagi kita. Karena mendengarlah satu yang diminta dari setiap hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita mau menjadi hamba Tuhan, mari mengurus yang senantiasa luas untuk memakai kita, Bapak. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan setiap kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus, dan diriku pernah menjadi tahun oleh Kristus do. Itu sebabnya dikatakan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tahun pada diriku, kueahi nadi jolok. Karena di depannya ada Kristus, melebihi segala sesuatunya yang dia miliki ada pada Kristus, sehingga dia mengarahkan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Demikian juga kita Bapak Ibu, sekalipun banyak tantangan yang harus kita hadapi, mari ingat, Paulus mampu mengarahkan seluruh kehidupannya
memandang Kristus yang begitu besar bagi dirinya. Modal Kristus nataida kalau menang. Mungkin materi kita dalam hidup. Terkadang kita mungkin bersungut-sungut karena terkadang kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan terkadang bisa menjadi kebaikan bagi orang lain. Oleh sebab itu, hamba Tuhan yang setia dan taat. Jika kita mau Bapak Ibu seperti Paulus masa kini, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup, dalam pelayanan, dalam setiap pekerjaan kita, mari Roh Kudus yang menggerakkan kita. Karena bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus. Dimanapun kita melayani, baik sebagai guru, sebagai pemulung, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengkhotbah, sebagai apapun, kita adalah melayani Bapak. Tidak akan mungkin dalam setiap pekerjaan kita tidak memberikan yang terbaik, pasti yang terbaik. Sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita, sekuat pikiran kita, pasti akan kita berikan yang terbaik. Oleh karena itu ada 3 hal yang dipesankan melalui karakter atau sifat dari Paulus. Yang pertama dikatakan sebagai orang-orang yang percaya tidak perlu takut mengatakan kebenaran. Sekalipun punya resiko, tapi nyatakanlah kebenaran itu Bapak. Sekalipun kebenaran itu mungkin menjadi kepahitan bagi kita, sama seperti Paulus, dia berani mengatakan kebenaran bahwa hanya Kristuslah keselamatan. Hanya dari Kristuslah sumber kehidupan. Sehingga dikatakan yang pertama yang dirindukan bagi kita adalah janganlah melakukan yang baik, walaupun menghadapi banyak kesulitan. Saat ini Bapak Ibu, jika kita mengatakan yang baik, pasti akan disingkirkan. Karena roh zaman yang sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Tapi jika roh yang diam yang bekerja di dalam hidup kita mampu meneladani Kristus. Sama seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius, jadilah teladan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Seandainya Paulus mengatakan kepada jemaat, bahkan kita yang hadir pada saat ini, kuasailah dirimu dalam segala hal. Saat ini pengendalian diri itu yang sangat sulit, teman-teman. Karena roh zaman menginginkan kita lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Pengaruh zaman sangat mempengaruhi kehidupan kita. Susah membedakan saat ini. Sudah dengar ke artis-artisan, baik pakaian, baik wajah, baik segala sesuatunya yang ada di dalam diri kita. Nggak baga, kurang baga. Nggak botar, kurang botar. Nggak cantik, kurang berpengen. Tidak pernah bersyukur. Tetapi yang kedua yang dikatakan oleh Paulus, yang dirindukan dari kita, jangan tutup hatimu terhadap Injil. Jangan pernah menutup mata kita tentang kebenaran Tuhan. Jangan menutup hati kita terhadap firman Tuhan. Jika kita menutup hati kita, bukan khotbah yang tidak baik, bukan pengkhotbah yang tidak baik, tapi mari seperti yang dikatakan, introspeksi diri.
terkadang kita melihat orang lain, tapi kita seolah-olah tidak punya keterbatasan. Hidup bagi adopsi Paulus, bukan dilakukan oleh diriku, Apolon. Terkadang kita lupa Bapak Ibu, orang lain yang kita perhatikan, kelemahan, sebesar apa kelemahan yang kita tahu, tapi sekecil apa kelemahan kita tidak tahu. Sehingga jika kita ditegur, disapa oleh firman Tuhan, lalu pola nama dibagi menjadi baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mau dipengaruhi oleh zaman. Karena orang yang suam-suam kuningan tidak baik. Satu tiringgas, satu manangilin dan talinya. Tetapi kehidupan hamba Tuhan harus berani. Baik suka dan duka harus berani memutuskan dan memilih siapa yang menjadi pengikutnya. Sama dengan yang dikatakan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Jika kita sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus Anak, mari mau menjadi pelaku firman. Jika kita mau menjadi Paulus masa kini, kendalikan diri sebagai hamba Tuhan. Jangan gampang emosi. Jangan gampang untuk menuduh orang lain itu tidak baik. Jangan gampang untuk berkata-kata tentang karakter orang lain. Tapi bercerminlah kepada firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan firman Tuhan atau yang mengajak kita hari ini. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Sama seperti yang saya katakan tadi, kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Kesetiaan itu membutuhkan perasaan. Kesetiaan itu membutuhkan tenaga. Allah hidup, siapa yang bertahan, dia akan memiliki mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan. Wahyu 2 ayat 10c. Saya cuma mau rasa mati ini oleh hukuman tumpang Tuhan. Orang yang setia dan taat akan diberikan mahkota kehidupan. Atau sebenarnya saya cuma rasa saat ujung mulutnya asal dapokan hamuan. Sama seperti yang dikatakan buku nyanyian kita 672 tunggodang ulau ini dipatolong Tuhan unang bantu tindakan. Sebagai hamba Tuhan, jika banyak pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, jangan pernah menyesal. Sebagai hamba Tuhan, sekalipun banyak yang menjadi tugas panggilan kita, bukan hanya melayani, bukan hanya bersaksi, bukan hanya bersekutu, tetapi seluruh firman Tuhan akan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu anak-anak, mari menjadi hamba yang setia. Mari menjadi Paulus masa kini. Tidak takut gentar, tidak takut bahaya, karena dia memiliki Allah yang sama. Biarlah Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita masing-masing. Agar Roh Kudus memampukan kita untuk bekerja dalam setiap profesi kita masing-masing, sehingga hasilnya pun baik. Sama seperti yang dikatakan Paulus, dan diriku menjadi praktek. Bukan segala sesuatunya yang saya miliki saya utarakan, tetapi kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala sesuatunya kita beritakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bukan terutama diri kita anak-anak, tapi Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Atau karena Tuhan Maha Pemurah, Maha Baik, kita dipilih
sekalipun tidak sempurna dalam setiap pelayanan. Kita dipakai Bapak Ibu untuk melayani dan menjadi alat Tuhan. Tapi saya percaya kita yang hadir pasti akan memberikan yang terbaik, karena upah kita bukan hidup ini. Sekalipun punya risiko, tapi pilihan kita sudah memutuskan mengikut Yesus adalah keputusan kita. Oleh karena itu, mari kita melatih diri kita tiap langkah diatur oleh Tuhan. Waspadalah dan melatih diri menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Kristus. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau seperti Paulus masa kini yang berani menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan. Jangan biarkan kami Tuhan tawar hati, sekalipun perkara banyak kami hadapi, tapi kami percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat, memampukan dan mengalahkan keegoisan kami. Bapa dalam surga, terima kasih buat teman-Mu. Kami boleh disapa untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Jangan biarkan kami Tuhan melayani hanya menceritakan kemampuan kami, kebolehan kami, tapi kami mampu melayani, mengosongkan diri kami. Siapakah kami? Semua yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Tuhan jadikan firman-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, agar kami boleh beraktivitas dikuasai oleh-Mu, penuh hikmat dan kebijaksanaan. Bapa dalam surga, berkati kami yang hadir di tempat ini. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa kami mempersatukan. Jangan biarkan kami Tuhan dipengaruhi oleh zaman yang semakin maju ini. Tapi kami dapat mengendalikan hidup kami, mengendalikan setiap keinginan kami. Karena kami adalah milik Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat, dari anak-anak, remaja, nakoso, bapak dan ibu, orang tua, lansia, bahkan jemaat tamu, semuanya kami Tuhan mari berkati. Biarlah apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur 1 minggu sudah kami lewati. Sekalipun banyak persoalan, sukacita, penyakit, duka, tapi kami percaya Tuhan tetap setia, berdiam diri untuk menggerakkan setiap kehidupan kami, agar kami mampu melewati hari-hari kami. Tuhan, saat ini keluarga hamba-Mu AEK Kapitol yang sedang berduka atas kehilangan orang tua, ibu yang mereka cintai. Tuhan, semua proses acara adat pemakaman boleh berjalan baik karena Tuhan menutupi setiap keluarga hamba. Kami serahkan kehidupan keluarga amat pendeta. Biarlah Engkau menghibur supaya mereka tetap setia, karena hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan kapanpun hamba pulang ke tempat ini dan meninggalkan keluarga. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu dan boleh tiba tidak kurang sesuatu apapun. Saat ini Tuhan, gereja-Mu akan melakukan ibadah penghiburan di tengah-tengah sektor 2, 3 keluarga. Kiranya Tuhan penghiburan yang sejati
yang dilakukan oleh gereja itu dapat menguatkan setiap keluarga yang berduka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Kiranya Tuhan jadikan hidup kami, rumah tangga kami tetap setia dan taat, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ke depannya setiap hari-hari kami. Biar Tuhan yang menjaga, memelihara, menjauhkan kami dari segala malapetaka. Biarlah kesehatan terus mengiring kehidupan kami, agar kami tetap percaya bahwa Tuhan kemanapun kami melangkah, kami memiliki Allah yang hebat, yang dahsyat, yang mampu merawat dan menjaga kami lebih dari 24 jam. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan, baik yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Satu hari ini, hidup kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Terimalah dan sambutlah hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Kita memberikan persembahan kita dan kita bernyanyi dengan buku yang Amin.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Puji Tuhan, pertama kita ucapkan kepada yang memberikan kehidupan bagi kita masing-masing, karena kita boleh di tempat ini bersekutu dan memuji Tuhan. Kita sudah disapa oleh firman Tuhan. Mari menjadi hamba Tuhan yang senantiasa bersinar dalam setiap hal. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah kita penuh sukacita untuk melanjutkan pekerjaan kita, karena Tuhan memberikan hari-hari yang akan kita jalani. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam pelayanan kami yang tidak sempurna, untuk melayani Bapak dan Ibu, baik pengkhotbah, liturgi, persembahan, kantoria, musik, dan juga hari tahun, kiranya itu menjadi sukacita bagi Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, dan biarlah kita tetap di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Terimalah sapa kami pelayan hari ini untuk menyapa Bapak dan Ibu semua yang hadir di tempat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Salam